Jadi, saya sarankan jangan, melakukan lebih dari 20%. Karena kalau nggak gitu kita kayak nabrak tembok ya. Akhirnya, itu juga yang kita instruksikan tidak akan dicoba, tidak akan dilakukan, akhirnya kita marah-marah. Nah, daripada kita marah-marah, nah akhirnya anak juga nggak suka sama kita kalau kebanyakan orang tua marah. Akhirnya anak-anak kalau dipanggil oleh kita segen ya, mending menghindar. Kalau bisa menghindar, menghindarlah sama orang tuanya. Nah, kita kan nggak mau hal ini terjadi ke kita karena anak-anak ini ya attach-nya ke kita seumur hidup. Jadi kita harus menjalin hubungan baik dengan anak. Karena anak akan dengan kita seumur hidup. Kalau terapis atau guru itu kan cuma sementara, apalagi caregiver. Kita bisa menggantinya, tapi orang tua kan nggak bisa diganti. Maka dari itu, supaya kita tidak menabrak, istilahnya kita mau marah gimana pun, anak tidak akan melakukan, dan kita pun mau turun panggung juga susah karena sudah memberikan instruksi, dan kita memaksa anak-anak ini untuk melakukan hal itu dengan berbagai macam ancaman, atau kadang-kadang sampai tindakan yang melibatkan fisik ya. Nah, itu percuma. Nanti akhirnya meskipun diapa-apain ya, kalau dia nggak bisa ya nggak akan bisa. Malah akan terjadi drama di sini. Drama di mana orang tua marah, sedih, kecewa, anak pun juga gitu. Anak pun juga akan merasa, kok saya dipaksa-paksa ya, saya nggak ngerti, nggak bisa, nggak ngerti, dan dia sendiri pun stres ya. Coba kalau kita bertukar peran aja ya. Kalau kita bertukar peran dengan mereka, kita jadi mereka, terus kita menerima perlakuan seperti itu, pasti kita juga jengkel. Nah, unfortunately nggak ya unfortunate, ya nggak faktanya ya mereka karena mereka masih anak kecil, ya mereka harus menerima semua perlakuan orang tua terhadap mereka. Nah, tapi ini dalam jangka waktu panjang tidak akan membuat apa ya, keterlibatan orang tua dengan anak akan menjadi sangat negatif, di mana orang tua mungkin tidak bisa melakukan apapun yang mereka suruh, mereka instruksikan, dan juga saya pikir kan orang tua nanti pasti banyak akan melakukan banyak pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anak. Nah, kalau hubungan itu sudah jelek, ya kita akan sulit. Memanggil anak pun sulit, akhirnya ya orang tuanya jadi pasif. Jadi anak itu dibiarkan, ya udahlah, biar aja dia melakukan semau-maunya. Mungkin akhirnya jatuhnya anaknya dibiarkan main gadget. Jadi saya ngomong ini sangat penting. Jadi kalau kita memberikan instruksi, coba pikir instruksi itu apakah benar-benar mampu dilakukan oleh anak saya. Gitu ya. Kalau enggak, ya kurangilah sampai anak itu mampu. Jadi anak itu juga happy melakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau umpamanya anak happy, orang tua happy, maka relasi ini akan berlanjut lama dan tidak orang tua juga tidak bosan mengajar anak, anak pun juga senang kalau dipanggil, dan akhirnya terjadi hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya anak ini juga akan maju, orang tuanya juga senang dan menghargai, walaupun anak saya itu
Bisa, tapi caranya begini, begini, begini. Nah, orang tua udah tahu bagaimana cara untuk mengajarin anak gitu ya. Karena tugas orang tua untuk memberi pengajaran ke anak itu menurut saya itu nggak berhenti cuma sampai anak-anak itu masuk sekolah, sepanjang hidup sampai dewasa. Jadi kita pastikan hubungan itu harus bagus antara anak dan orang tua. Oke. Nah, ini yang mau saya singgung di sini, tantrum dan melting ya. Kalau kondisi anak-anak ini pada waktu mungkin instruksi orang tua menginstruksikan sesuatu ke anak bisa marah kalau tidak mau menolak bisa dengan cara marah. Nah, ada juga anak yang marah, sama-sama marahnya, tapi tidak ada sebabnya. Orang tua jadi bingung, kenapa dia tiba-tiba menangis, tapi yang membedakan sama-sama menangis, tetapi yang membedakan adalah tangisannya itu. Tangisan marah, tangisan kesel, sama tangisan tak berdaya. Nah, yang tak berdaya itu kita biasanya ngomong melting. Nah, hal ini biasanya terjadi karena dia ada di situasi yang tidak bisa menolong dirinya, istilahnya mungkin anak ini digendong pakai selendang, terus dia dibawa ke suatu pesta yang menurut dia sangat bising dan dia tidak tahan di sana. Dan dia nangis. Nangisnya itu ya karena dia sensory overload. Jadi orang tua kalau umpamanya menghadapi hal ini, cobalah dirasakan, ya. Karena kadang-kadang orang tua itu punya senses sebenarnya. Anak saya ini sedang marah atau sedang apa? Kok seperti ini ya nangisnya? Nah, kalau hal ini terjadi, kalau melting itu terjadi, ya cepat-cepatlah anak ini dibawa ke suatu lingkungan dengan minim inputan sensori. Istilahnya lingkungan yang sepi suara, tidak banyak orang berlalu lalang, atau dia kan semua sensorinya itu minim. Istilahnya tadi kan mata, telinga, bisa juga jangan banyak orang yang dimana dia harus bersenggol-senggolan sama orang. Nah, itu skinnya, perabanya juga terasa. Dan juga mungkin jangan berdekatan sama orang yang pakai parfum, di mana bau-bauan itu banyak, mungkin orang yang pakai parfum, mungkin dekat kitchen yang mengeluarkan bau-bau makanan, itu belum tentu dia suka. Jadi anak-anak pada waktu melting itu berikan di situasi yang minim inputan sensori, dan juga orang yang membawa anak ini juga harus tidak banyak berkata-kata. Karena dengan banyak berkata-kata maka akan makin membuat anak ini, tadi kan saya ngomong input sensori diminimkan. Dengan berkata-kata itu membuat anak ini juga dibombardir dengan inputan auditori, yang dimana mungkin juga dia sudah overload auditorinya. Jadi diem aja, mungkin anak ini dipeluk, dibawa ke tempat yang sepi, menjauhi tempat-tempat yang dengan keramaian suara dan keramaian visual, ya. Ini sangat penting karena kasihan kalau mereka dalam keadaan ini terus masih dimarah-marahin sama orang tua. Nah, itu yang mungkin saya harus katakan karena banyak terjadi hal seperti ini dan saya melihat orang tuanya tambah marah. Nah, kalau orang tuanya marah, anaknya seperti ini,
waduh, itu sungguhan bisa jadi drama karena anaknya pun tidak bisa berhenti menangis. Yang orang tua minta anaknya ini berhenti menangis, sedangkan si orang tua, si anak tidak bisa berhenti menangis. Nah, akhirnya nggak akan ada jalan temu selain yaitu akhirnya dua-duanya nggak happy, mamanya nggak happy, marah-marah, anaknya nangis terus. Nah itulah mungkin hal-hal ini mungkin perlu diperhatikan oleh orang tua sebagai pengetahuan. Nggak, jadi bukan anak itu selalu tidak patuh. Ada kalanya, nah ini sensory overload ini membuat mereka kelihatannya tidak patuh. Ada juga cerita mengenai ibu kan lihat bisa kalau lihat lantai yang warnanya beda, warna gelap itu kan kalau orang melihat itu kayaknya itu wah itu ada lubang gitu ya. Jadi anak-anak itu akan ada anak yang visualnya itu terganggu, dia akan melihat itu adalah lubang dan menghindari untuk menginjak lantai dengan warna gelap. Nah, itu jangan, ya kita tahu, kalau orang tua tahu ya, jangan dipaksa. Nah, jadi dia mungkin akan menghindari, ya mungkin digendong, atau dia cari lantai yang warnanya enggak gelap. Nah, jadi untuk ada juga cerita anak yang menolak masuk ke dalam suatu ruangan. Kita bingung kenapa dia menolak. Oh, padahal ini loh ruangan enggak ada apa-apanya. Kalau anak punya problem sensitivitas di matanya, dia akan sangat sensitif terhadap sinar. Nah, bayangin kalau ruangan itu ruangan yang terang ditambah dengan kaca. Nah, jadi kekuatan sinar yang ada di dalam ruangan itu 2 kali lipat. Nah, dia tambah nggak akan mau masuk lagi gitu ya. Jadi hal-hal itu mungkin perlu diperhatikan oleh orang tua atau suster atau caregiver sebelum memutuskan anak ini nggak patuh gitu ya. Sebenarnya kasihan sekali loh anak dalam keadaan melting ini. Karena dia memang benar-benar tidak kuasa. Tidak punya kuasa untuk overcome yang dirasakan dia. Dia tidak kuasa untuk bisa mengendalikan apa yang dirasakan dia itu. Kalau ibu mungkin ya punya ketakutan, fobia suatu fobia itu. Kita ngomong bagaimanapun anak juga nggak akan ngerti. Atau mungkin nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, nggak akan bisa. Jadi lebih baik kalau memang kita nggak ngerti, kita bingung ini melting atau ini ya, kita jangan istilahnya saya tuh melawan badai, udah turutin aja dulu tanpa kita ngomong berbicara apa-apa. Diam aja, kita gendong, kita terus kita bawa ke tempat yang minim informasi sensori. Oke, terus kita lanjutkan ini. Nah, untuk kepatuhan itu, kalau saya dibedah itu ada 2 kendala. Dari orang tua ke anak, anak ke orang tua. Nah, ini harus disadari bahwa tidak semua anak jangan membandingkan anak kita dengan anak lainnya. Yang saya mau ambilkan di sini, karena tiap anak punya problem yang berbeda. Jadi biasanya saya lihat orang tua kalau berbicara dengan orang tua itu selalu bertanya, anakmu sampai di mana ya? Sudah bisa apa ya?
Nah, terus dia membandingkan dengan anaknya sendiri. Wah, anak saya belum bisa itu. Padahal anak saya terapinya lebih lama daripada anak kamu. Nah, itu yang menurut saya tidak fair terhadap anaknya sendiri, karena anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, kalau mau, ibu harus, kalau ibu mau merasa, oke, anak saya memang mungkin lebih kurang daripada anak orang lain, berarti usaha yang dilakukan orang tua ke anaknya itu harus lebih daripada orang tua yang lainnya yang punya mungkin kondisi anaknya yang berbeda. Jadi itu yang mungkin perlu disadari. Nanti saya akan bahas bagaimana hubungan orang tua ke anak dan anak ke orang tua. Yang dalam korelasinya untuk kepatuhan. Bentar.